sepak bola Malaysia sedang tidak diserang oleh netizen, tidak juga sedang disindir rival. Hari ini yang berdiri di depan mereka adalah FIFA dan AFC. Ketika sanksi sudah dijatuhkan, ketika pemain sudah dihukum, dan ketika liga mulai terancam dibubarkan, satu hal menjadi jelas. Ini bukan rumor, ini bukan drama media. Ini adalah ujian paling serius dalam sejarah sepak bola Malaysia. Dan hasilnya bisa mengubah peta sepak bola Asia Tenggara selamanya. Sepak bola Malaysia kini berada di titik paling genting sepanjang perjalanannya. Klaim bahwa liga mereka stabil, kompetisi sehat, dan prestasi terus menanjak, kini diuji secara brutal oleh otoritas tertinggi sepak bola dunia. Yang dihadapi bukan lagi opini publik, melainkan sistem hukum FIFA dan AFC. Fakta paling keras harus kita sebutkan di awal. Tim nasional Malaysia saat ini berada dalam status sanksi dan pengawasan ketat. 7 pemain dijatuhi hukuman hingga 12 bulan. Ini bukan hukuman simbolik, ini bukan kesalahan administratif kecil. Ini adalah indikasi kuat adanya pelanggaran serius yang dianggap mencederai integritas sepak bola. Jika FIFA dan AFC sudah menghukum pemain, artinya prosesnya tidak singkat. Ada laporan resmi, ada audit, ada investigasi, dan ada kesimpulan awal. Tahap rumor sudah lama dilewati. Kasus ini sudah masuk wilayah hukum sepak bola internasional. Masalahnya tidak berhenti pada pemain. Ancaman yang jauh lebih besar kini muncul ke permukaan. Liga Malaysia berada di ambang pembekuan, bahkan kemungkinan reset total. Ini adalah hukuman paling berat dalam buku disiplin FIFA. Jika sebuah federasi dianggap gagal menjaga kompetisi secara struktural, maka liga bisa dihentikan. Klub kehilangan lisensi, sponsor mundur, hak siar hilang, pemain kehilangan kontrak, dan seluruh ekosistem runtuh dalam satu keputusan. Dampaknya bukan hanya di atas kertas. Klub bisa bubar, pemain menganggur, karir terhenti, dan ranking Asia jatuh bebas. Semua yang dibangun bertahun-tahun bisa lenyap hanya dalam hitungan bulan. Di tengah situasi panas ini, satu suara paling keras datang dari sosok paling berpengaruh di sepak bola Malaysia. Bos Johor Darul Takzim, pemilik klub paling dominan dan simbol kejayaan liga, meluapkan kemarahannya. Ia menyebut ada negara lain yang iri melihat sepak bola Malaysia berjaya. Pernyataan ini viral, emosional, dan langsung memecah opini publik. Namun pertanyaannya sederhana, apakah ini benar-benar soal iri atau justru ada masalah serius di dalam sistem yang selama ini tertutup rapi? Satu hal penting harus dipahami, FIFA dan AFC tidak bekerja dengan emosi. Mereka tidak peduli drama, tidak tertarik perang narasi, dan tidak mempertimbangkan siapa merasa dizalimi. Yang mereka lihat hanya 3 hal, dokumen, regulasi, dan bukti. Tanpa pelanggaran nyata, tidak akan ada api sebesar ini. Banyak pengamat mulai berbicara lebih jujur. Dominasi Johor Darul Takzim memang nyata. Prestasi mereka memang jauh di atas klub lain. Namun liga yang sehat bukan hanya soal siapa yang juara. Liga yang sehat harus adil, transparan, dan dikelola dengan struktur yang kuat. Ketika satu klub terlalu dominan sementara fondasi liga rapuh, yang disorot bukan klubnya, melainkan federasinya. Sekarang kita bandingkan secara jujur dengan Indonesia. Indonesia pernah mengalami mimpi buruk yang sama. Tahun 2015, FIFA menjatuhkan sanksi, liga mati, timnas menghilang, pemain kehilangan masa depan, banyak karir berhenti sebelum waktunya. Dari luka itu, Indonesia belajar satu pelajaran mahal. FIFA tidak pernah peduli siapa yang merasa benar, yang mereka pedulikan hanya aturan. Hari ini meski Indonesia belum sempurna, federasi sangat berhati-hati. Setiap kebijakan selalu ditanya satu hal, aman atau tidak di mata FIFA.
karena satu kesalahan kecil bisa dibayar dengan hukuman bertahun-tahun. Malaysia justru berada di situasi sebaliknya. Secara kasat mata, semuanya terlihat rapi. Liga berjalan, klub dominan, prestasi diklaim meningkat. Namun FIFA tidak menonton highlight pertandingan. Mereka melihat laporan keuangan, lisensi klub, struktur kompetisi, dan integritas sistem. Dan ketika sanksi sudah dijatuhkan ke pemain, artinya pelanggaran dianggap nyata. Narasi bahwa semua ini hanya karena iri justru berbahaya. Di meja FIFA tidak ada kolom bernama perasaan dizalimi. Yang ada hanya pasal, ayat, dan hukuman. Jika memang tidak bersalah, semua bisa dibuka secara transparan. Namun jika ada yang ditutup-tutupi, sejarah menunjukkan hukuman biasanya tidak setengah-setengah. Dampaknya juga meluas ke level regional. Jika Liga Malaysia benar-benar dibekukan, peta kekuatan Asia Tenggara akan berubah. Slot kompetisi bisa bergeser, dan negara lain otomatis diuntungkan. Ini bukan konspirasi, ini mekanisme sepak bola modern. Siapa lengah, tersingkir. Malaysia kini berdiri di persimpangan jalan, melakukan introspeksi dan pembenahan, atau terus melawan dengan emosi dan narasi. Karena satu hal pasti, FIFA tidak pernah kalah oleh opini publik. Yang kalah selalu federasi yang salah langkah. Jika nanti keputusan akhir keluar dan sanksinya ringan, Malaysia bisa bernafas lega. Namun jika sanksinya berat, hari ini akan dikenang sebagai awal kejatuhan terbesar dalam sejarah sepak bola Malaysia. Bukan karena negara lain, bukan karena iri, tetapi karena sistem yang gagal menjaga dirinya sendiri. Dan dalam sepak bola modern, kesalahan seperti itu tidak pernah dihukum setengah-setengah.